Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang audit internal berbasis resiko. Saya, Ria Fitriatus Solihah, akan membacakan dan menjelaskan tentang audit berbasis resiko dan definisi IEBR. Audit internal berbasis resiko. Audit berdasarkan risiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Dalam konsep audit berbasis risiko, makin tinggi risiko suatu area, maka harus makin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu bisnis risks, auditor harus memahami aspek pengendalian atau kontrol dari bisnis yang bersangkutan. Pemahaman terhadap proses bisnis termasuk memahami risiko dan kontrol dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Untuk definisi IEBR, The Institute of Internal Auditors mendefinisikan IEBR sebagai metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. IEBR memungkinkan audit internal memberikan assurance kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetites. Lalu ada keuntungan dan kerugian IEBR. Nah, di sini untuk keuntungan dan keunggulan IEBR adalah 1. Melaksanakan IEBR, audit internal diharapkan dapat menyimpulkan bahwa manajemen telah mengidentifikasi, menilai assets, dan menanggapi atau responden risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetites. Lalu yang kedua, ada tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat atau inherent risks dalam ambang batas risk appetite. Lalu yang ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual risks tidak sejalan dengan risk appetite. Ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Lalu yang keempat, proses manajemen risiko, termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut, dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah risiko, tanggapan dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Hai, perkenalkan nama saya Syafirali Agustin, NIM 1716000021. Di sini saya akan melanjutkan tentang ruang lingkup analisis internal berbasis risiko. Untuk yang pertama, penilaian atas identifikasi risiko yang dilakukan oleh manajemen, termasuk risiko bisnis yang dapat menghalangi pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, mengetahui kadar dan dampak risiko yang ditimpa perusahaan. Yang ketiga, mempercepat eskalasi risiko tinggi kepada manajemen puncak. Dan yang keempat, kemampuan untuk melakukan pemeriksaan manajemen risiko yang akan ditularkan kepada seluruh anggota auditor maupun auditing. Untuk selanjutnya, peranan internal auditor dalam praktik audit berbasis risiko antara lain, yang pertama, mulai dari memfokuskan pekerjaan audit pada risiko signifikan korporasi yang telah diidentifikasi oleh fungsi manajemen risiko korporasi dan melakukan audit atas proses manajemen risiko lintas organisasi guna memastikan pengelolaan risiko yang telah teridentifikasi. Yang kedua, untuk berperan aktif sebagai konsultan internal yang melakukan training dan edukasi bagi staf lini dalam memastikan efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, untuk memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam proses pengendalian internal perusahaan.
Yang keempat, untuk melakukan koordinasi pelaporan audit berbasis resiko kepada direksi dan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk selanjutnya, jenis resiko bisnis. Salah satu tulisan yang kelompok saya ambil dari Google, ada 5 resiko dengan contoh kasus. Yang pertama, strategic risk. Yang kedua, compliance risk. Yang ketiga, operation risk. Yang keempat, financial risk. Dan yang kelima, reputation risk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa, NIM 171600035. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa jenis resiko bisnis yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Pembahasan yang pertama mengenai resiko strategis. Resiko strategis atau yang biasa disebut dengan strategic risk adalah risiko suatu perusahaan yang menjadi kurang efektif dan harus bertempur sampai tetes darah terakhir untuk mencapai tujuan perusahaannya. Hal ini mungkin disebabkan karena perubahan teknologi, masuknya pesaing baru yang sangat kuat ke pasar, pergeseran dalam permintaan atau preferensi pelanggan, melonjaknya harga bahan baku secara luar biasa, atau sejumlah perubahan lainnya berskala besar. Contoh dari risiko strategis ini adalah perubahan besar dalam teknologi. Misalnya standar telekomunikasi 5G yang berdampak terhadap hubungan ekonomi dan pasar perdagangan bebas antar negara. Selanjutnya saya akan membahas jenis resiko bisnis yang kedua, yaitu resiko kepatuhan atau compliance risk. Resiko kepatuhan umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang berubah. Seringkali dengan bertumbuhnya ukuran perusahaan bertambah pula resiko kepatuhan karena adanya ketentuan perundang-undangan tambahan atau bisnis menghadapi otoritas dan regulator tambahan. Contoh dari resiko kepatuhan ini adalah suatu perusahaan perkebunan Indonesia yang sebelumnya menjual produknya di dalam negeri hanya berhadapan dengan hukum Indonesia saja. Kemudian ketika perusahaan ini mengekspor produknya, ia menjadi berhadapan dengan hukum dan perundang-undangan bukan saja di negara pembeli, tetapi juga di negara yang disinggahi. Negara pembeli mempunyai aturan tentang produk pertanian, tentang penyimpanan, tentang penanganan, sampai ke tangan pembeli terakhir, termasuk ketentuan label yang harus mencantumkan peringatan tertentu. Jenis resiko bisnis yang ketiga ada resiko operasional atau operational risk. Jadi resiko operasional ini merupakan kegagalan yang tidak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Contohnya bisa berupa kegagalan teknis seperti listrik padam atau sesuatu yang disebabkan oleh manusia seperti mogok kerja. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang financial risk atau resiko keuangan. Kebanyakan kategori resiko mempunyai dampak keuangan dalam pengertian biaya tambahan, kehilangan pendapatan. Namun, kategori risiko keuangan ini secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar perusahaan, dan kemudian kerugian keuangannya secara mendadak. Contoh, sebagian yang sangat besar dari pendapatan berasal dari satu pelanggan yang besar, lazimnya diberikan kredit 60 hari. Dalam hal ini, perusahaan mempunyai risiko keuangan yang signifikan jika pelanggan tidak mampu membayar atau menunda pembayarannya untuk alasan apapun. Perusahaan ini akan menghadapi masalah besar. Selanjutnya, reputation risk atau risiko reputasi. Ada banyak jenis usaha, namun mereka semua mempunyai satu kesamaan. Apapun industrinya, reputasi adalah segala-galanya. Jika reputasi perusahaan atau pemiliknya hancur, kerugian berupa hilangnya pendapatan terjadi, karena pelanggan akan menghindari berbisnis dengan perusahaan itu. Pada giliran berikutnya, para karyawan akan diliputi kekecewaan dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Perusahaan akan kesulitan mencari karyawan baru jika calon-calon pegawai mendengar berita buruk tentang reputasi perusahaan. Begitu juga dengan pemasok atau supplier yang mulai menawarkan syarat-syarat yang mulai tidak menarik. Contohnya, risiko reputasi bisa disebabkan oleh tuntutan atau kasus hukum yang besar.
atau penarikan produk dari peredaran. Publikasi negatif terhadap pimpinan dan staf perusahaan atau kritikan terhadap produk atau jasa yang diberikan, dan dengan kemajuan teknologi berita buruk dengan cepat mencapai puluhan manusia lewat WhatsApp, Twitter, dan semacamnya. Contoh kasus, instansi Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC. Tujuannya pelaksanaan program penyaluran dana bergulir kepada UKM dalam rangka untuk membantu modal kerja, memberdayakan, dan memberikan nilai tambah peran usaha kecil menengah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini adalah: yang pertama, belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM. Yang kedua, pedoman teknis yang belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola bergulir kepada UKM yang lain. Yang ketiga, adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM. Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan yang dalam penganggaran biaya tersebut belum ditetapkan. Yang terakhir, staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir. Untuk penyelesaian dari studi kasus yang kami angkat, yakni dengan langkah pertama adalah menyusun program audit internal. Berdasarkan resiko di atas, maka pengendalian intern yang dapat dilakukan untuk menjamin agar program dapat mencapai tujuannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapatkan dana bergulir. B. Menyempurnakan pedoman teknis yang ada dengan pengaturan besarnya dana yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan kepada UKM yang belum memperoleh kesempatan. Pengendalian internal yang selanjutnya ada penegasan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang memenuhi syarat yang mendapatkan bantuan dan tidak disalurkan kepada wakil kelompok. Kemudian mengupayakan negosiasi melalui program pendampingan untuk menekan biaya dan usulan dana tambahan biaya pengelolaan, dan usulan dana tambahan biaya pengelolaan yang belum tersedia. Yang terakhir, penyelesaiannya yaitu dengan penetapan program transfer kehilangan melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk proses penyaluran dana kepada UKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.